Gimana tadi Tanina ojeknya? Mantap, keren. Ekstrim kan? Ekstrim. Ugal-ugalan teman-teman si emangnya. Tapi kalau misalkan butuh porter teman-teman, tarifnya segitu kurang lebih. Warung ada juga. Kayaknya ini terakhir deh warung. Sunrise Camp kayaknya nggak ada. Tuh masak. Belum, udah siap dimakan. Coba dicicip. Gimana rasanya? Asam manis. Sayang banget ini, keren banget sunrise-nya. Takutnya kalau misalkan masain ke atas, di atas malah nggak dapet kayak gitu. Nah, kita sengaja melipir ke pelakat Sindoro punyanya jalur Doro Arum. Soalnya ini yang paling sepi. Kalau pelakat dari Alang Sayu sama Keladung itu penuh banget dan kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Zana Kelana. Kali ini saya akan mengajak kalian untuk mendaki Gunung Sindoro, sebuah gunung volcano aktif yang secara administratif terletak di antara dua kabupaten, yaitu Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Gunung ini memiliki ketinggian sekitar 3.153 meter di atas permukaan laut dan menyandang predikat sebagai gunung tertinggi ketiga di Jawa Tengah, setelah Gunung Sumbing di urutan kedua dan Gunung Slamet di urutan yang pertama. Ada beberapa jalur pendakian untuk mencapai puncak gunung ini. Salah satunya adalah jalur yang akan kami pilih kali ini, yaitu jalur Via Kaledung yang terletak di Desa Kaledung, Kecamatan Kaledung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Akses untuk menuju basecamp pendakian ini bisa dibilang sangat mudah, baik itu buat kalian yang membawa kendaraan pribadi maupun buat kalian yang menggunakan angkutan umum. Karena lokasi basecamp ini berada tepat di pinggir jalan raya yang merupakan jalur utama serta terdapat trayek angkutan umum juga. Selain itu, lokasi basecampnya juga berdampingan alias sebelahan dengan kantor kelurahan Desa Kaledung dan sudah terdaftar di Google Maps juga. Jadi, saya rasa kalian tidak akan kesulitan untuk menemukan basecamp pendakian ini. Oke teman-teman, jadi rencananya hari ini kita mau naik ke Sindoro via Kaledung teman-teman. Saya nyampe ke sini tuh kemarin siang dan semalam saya istirahat di basecamp ini teman-teman. Basecamp ini lumayan cukup proper ya, maksudnya fasilitasnya lumayan cukup lengkap. Mulai dari tempat istirahat yang luas, terus toilet, kamar mandi, terus musola juga dekat. Kita tinggal jalan ke atas sedikit doang, itu ada masjid gede banget, nyaman, enak. Terus untuk simaksi di sini kita dikenakan biaya sebesar Rp35.000 per orang teman-teman. Itu udah termasuk fasilitas basecamp ya, termasuk si WC-nya, terus kamar mandinya juga itu udah nggak berbayar lagi. Terus untuk parkir kendaraan, ini untuk roda 2 parkirnya di sini, tarifnya di Rp10.000 per motor. Terus untuk roda 4 itu di atas ada di pertigaan, itu tarifnya di Rp25.000 per mobil, untuk mobil teman-teman di atas kayak gitu. Dan sekarang kita udah siap untuk mulai trekking. Ini di jam 8:20 teman-teman, tapi kita bakalan mulai dengan naik ojek dulu dari sini. Di sini ada ojek ya. Dan untuk ojeknya juga ada dua pilihan. Itu yang pertama, untuk ojek yang pertama itu turun di pos 1, itu tarifnya di Rp35.000. Sementara kalau misalkan mau lanjut ke pos 2 itu bisa ya. Sampai pos 2 kalian naik ojek itu harganya di Rp45.000 kalau sampai pos 2 teman-teman. Kita sampai pos 2 kayaknya. Buat menghemat waktu sama tenaga, soalnya rencananya besok kita mau lanjut lagi ke Gunung Sumbing. Kalau misalkan memungkinkan ya, insya Allah mudah-mudahan aja.
Perjalanan kami awali dengan menaiki ojek dengan tarif Rp45.000 untuk sampai di pos ojek yang kedua. Perjalanan menggunakan ojek ini akan kami tempuh dengan jarak kurang lebih 4 km dengan waktu tempuh selama kurang lebih 10 menitan saja. Oke teman-teman, kita sampai di pos ojek yang kedua. Ini posisinya di sebelum pos 2. Katanya sih pos 2 dikit lagi ke sana. Katanya dikit lagi. Tapi gak tahu berapa lama, kita lihat aja. Ini estimasinya dari base camp sampai ke sini itu di 10 menit naik ojek ya. Kalau misalkan kalian jalan ya berarti bisa lebih lama ya, bisa 1 sampai 2 jam untuk sampai sini teman-teman. Soalnya dari tadi saya lihat jalurnya juga cukup ekstrim ya. Panjang juga. Jadi kalau misalkan kalian jalan ya estimasinya pasti bakalan lebih lama teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian budgetnya mencukupi dan memang nggak ada kepentingan untuk jalan, lebih baik pakai ojek aja. Lumayan teman-teman, bisa menghemat waktu dan juga tenaga. Gimana tadi Teh Nina ojeknya? Mantap, keren. Ekstrim kan? Ekstrim. Ugal-ugalan teman-teman sih emangnya. Tapi memang bukan karena dia pengen ugal-ugalan, tapi memang kebutuhannya kayak gitu teman-teman. Kalau misalkan dia nggak ugal-ugalan mungkin nggak bisa nanjak motornya. Mantap. Tanpa berlama-lama dari pos ojek yang kedua, kami langsung bergegas untuk menuju ke pos 2. Jalur yang harus kami lewati menuju pos 2 ini cenderung masih landai dengan jarak dan waktu tempuh yang sangat singkat. Yeay. Sampai pos 2 teman-teman. Pos 2 Gunung Sindoro. Estimasi dari pemberhentian ojek kedua sampai ke sini itu di 5 menit, jaraknya 133 meter. Areanya nggak luas, bukan nggak luas sih, emang nggak ada area ya. Cuma ada pelang pos 2. Selebihnya cuma jalur doang kayak gini. Tidak ada lokasi buat istirahat. Kita lanjut. Oh itu, ada shelter ternyata. Oh ini teman-teman, ternyata untuk tempat peristirahatan pos 2 ada di sini. Ada warung juga. Ini Gunung Sumbing. Tinggal 5 menit kita. Lanjut. Enak pastinya pos 2. Saya kira tadi itu doang yang ada pelang pos 2, ternyata di atasnya dikit ini ada buat istirahat. Ada shelter, ada warung, luas juga tempatnya. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut dari pos 2 menuju ke pos 3 teman-teman. Kalau lihat dari estimasi di tiket pendakian tadi, itu di 2 jam perjalanan untuk sampai ke pos 3. Tapi kita lihat aja kita butuh waktu berapa lama, mudah-mudahan aja bisa tepat waktu atau lebih cepat lebih bagus. Untuk vegetasinya di sini udah lumayan teduh, pepohonannya udah lumayan rindang teman-teman. Dari turun dari ojek sih tadi kita udah nggak nemu lagi spot yang panas, paling panasnya cuma dikit-dikit doang kayak gini. Oke, sini terus.
Di pos 2 kami tidak beristirahat lama. Kami memutuskan untuk langsung bergegas menuju ke pos selanjutnya, yaitu pos 3, yang juga merupakan area camp pertama sebelum sunrise camp yang berada sedikit di atasnya. Di awal-awal, jalur yang harus kami lewati untuk menuju pos 3 ini berupa jalur menanjak yang kemiringannya belum terlalu vertikal dan masih terbilang normal. Kondisi pijakannya berupa tanah yang didominasi oleh taburan bebatuan serta akar pepohonan. Setelah beberapa saat berjalan, jalur yang kami lewati secara perlahan mulai berubah. Jalur santai yang kami lewati sedari tadi seakan mulai menunjukkan jati dirinya. Kini kami mulai banyak menemukan tanjakan-tanjakan curam dengan tingkat kemiringannya yang sedikit demi sedikit mulai bertambah. Watulongko. Estimasi dari pos 2 sampai ke Watulongko ini di 28 menit, jaraknya 268 meter. Tapi ini belum pos 3. Masih jauh. Jadi biasanya batas maksimal porter itu satu orang berapa kilo, Mas? Tergantung ya. Tapi misalkan nggak boleh lebih, nggak boleh lebih dari 30 berarti ya? Nggak bisa ya? Paling lebih 35. Oh ya 35 bisa ya, masih bisa. 35 kilo. Itu berapa, Mas? Apa? Tarifnya biasanya? 750. Itu 2 hari 1 malam? Iya. Bukan. Pergi. Porter. Oh, porter. Porter camp. Porter camp. Enggak. Masakin Iya, nggak? bawain barang, masakin juga. Oh, masakin juga. Iya. Pokoknya ngurus semua Itu keperluan teh yang berapa orang sih gitu? di atas. Untuk berapa orang? Ini bawa orang 700. 38. Hah? Bawa orang 38. Berarti 7,5 itu satu orang? Satu orang. Satu orang? Oh, 700 teh satu orang. Satu porter ya? Porter. Oh, Satu porter 7,5. Iya. Oh, banyak iya. mah. Bebas. Tapi tergantung gunung juga kali ya? Iya, tergantung Iya. juga. Ngaruh juga ya? Takut makan diganggu kan. Oh. Kalau Swanting 75. Selamat 800. Kalau Rinjani 15. 1,5. Nih kalau misalkan butuh porter teman-teman, tarifnya segitu kurang lebih. Masnya punya Instagram, Facebook? Ada. Punya seragam. Apa Instagramnya, Mas? Punya saya Donald. Bisa hubungi, nanti saya tulis di bawah sini nih untuk Instagramnya. Barangkali ada yang butuh porter tuh. Itu kalau Sindoro ini 7,5 ya? Untuk satu porter itu 7,5 teman-teman. Itu udah dimasakin, udah dibangunin tenda ya, Mas ya. Wah, Barang udah dibawain, wah mantap Nyampe lah. atas itu tinggal leha-leha. Iya, tinggal foto-foto udah. Iya. Iya, tinggal Tinggal nyantai. bangun rumah tangga. Itu berat, Mas. Semakin berjalan ke atas, jalur yang harus kami lewati semakin terasa berat saja, di mana tingkat kesulitan, keterjalan, serta kemiringan dari tanjakan-tanjakannya kini mulai kembali bertambah secara bersamaan. Sementara itu untuk kondisi vegetasi serta kondisi pijakannya tidak banyak berubah alias masih sama seperti sebelumnya. Yang membedakannya hanya didominasi bebatuannya saja, yang kini terlihat lebih mendominasi daripada sebelumnya. Tanjakan naon ieu namina? Tanyakan Jingbogtan. Jingbogtan. Ini ngobok keset.
udah jalan 1 jam dan kita belum menemukan tanda-tanda dari pos 3. Nah, ini kita baru aja melewati tanjakan yang wow, lumayan ekstrim. Itu view-nya keren. Sumbing kelihatan jelas dari sini. Tuh. Jadi saya nggak begitu cerah, soalnya ada kabut-kabut tipis teman-teman. Untuk cerah keren banget. Ini kita udah sampai di ujung tanjakannya. Ini tanjakannya kurang lebih di 15 menitan ya. Kita melewati tanjakan ini dari yang tadi kita nemu porter tuh sampai sini kurang lebih di 15 menitan. Kalau dari pos 2 kita udah jalan 1 jam 5 menit. Berarti tinggal setengah jalan lagi harusnya. Kalau lihat estimasi dari kertas yang dikasih sama orang basecamp tadi. Sumbing. Menjelang sampai ke pos 3, kami harus menghadapi beberapa tanjakan panjang yang kemiringannya hampir tegak lurus. Kondisi pijakannya didominasi oleh bebatuan besar yang hampir menutupi seluruh permukaannya. Jika dilihat secara sekilas, tanjakan ini tidak terlihat seperti jalur pendakian, tapi lebih terlihat seperti tebing berbatu yang sangat curam. Mas porter, porternya 3 dewa, juara ini tuh bawaannya. Mantap. Yeay. Pos 3 Sekredung, ketinggian 2315 mdpl. Luas airnya teman-teman. Tuh. Luas banget, ini bisa dijadiin tempat camp selain di sunrise camp di atas. Sunrise camp masih ke atas. Itu ada warung di sana. Hai teman-teman, kurang lebih seperti ini untuk kondisi di pos 3. Lumayan cukup luas ya. Ini untuk ngecamp juga bisa. Dikit lagi itu ada camp lagi, ada camp terakhir yaitu di sunrise camp. Di atas lagi dikit lagi. Di sini kita istirahat dulu aja bentar. Ada shelter juga tapi udah rusak atapnya. Warung ada juga pasti. Kayaknya ini terakhir deh warung. Sunrise camp kayaknya nggak ada warung. Ya. Terus kita jajan dulu. Nyari cacandet teman-teman. Nah ini pohonnya nih, pohon cacandet. Gak tahu buahnya ada apa enggak. Itu masak belum? Ini udah siap dimakan. Udah siap dimakan. Coba dicicip. Enak. Gimana rasanya? Asam manis. Asam manis. Cacandet teman-teman itu namanya. Nih ini pohonnya nih. Mana tadi? Nah itu. Nah ini buahnya. Ini ada yang matang lagi nggak? Belum ada ini. Kurang dikit sih. Bawah ini masih mentah ya, yang hijau gini. Ya. Biasanya bekas-bekas galian toilet ini banyak kayak Berarti pupuknya itu aduh tinja. Kayak itu ya teman-teman. Itu masih mentah sih. Kalau yang matang itu warna kuning. Yang dimakan itu dalamnya. Ini dalamnya ada. Kita buka. Nah, ininya harus sudah kuning baru bisa dimakan. Rasanya manis, asam. Manis. Mantap. Nah, teman-teman, dikasih sama si Mas Porter tuh. Kamu yang agak matang tapi belum matang banget ya? Iya. Nggak kayak yang tadi. Enak sih, seger. Apalagi kalau yang tadi ya, yang matang. Yang udah masak. Yang udah matang banget itu manis. Lebih seger lagi. Lebih seger lagi. Ini seger sih. Walaupun cuma agak asam. Ya, agak belum matang sempurna lah istilahnya. Cacandet namanya teman-teman. Cacandet. Kasih apa ya?
Selamat pagi semua. Apa kalian bro? Ini coba di sini. Itu kalau kesini Kasih, Bah. sekali. Bagas. Bukan Pak, kalau babi itu di peternakan. Kalau di sini itu bagong. Teman-teman, dan ngomong-ngomong, ini posisi saya masih di pos 3 ya. Tadi kita sempat diskusi mau ngecamp di pos 3 atau lanjut ke sunrise camp, teman-teman. Sunrise camp dikit lagi sebenarnya dari pos 3, cuman ya mungkin sekitar 20 menitan lagi lah naik ke atas, cuman ya jalurnya lumayan agak nanjak. Kemiringannya lumayan cukup vertikal, kelihatan banget dari sini. Jadi kita memutuskan untuk lebih memilih untuk ngecamp di sini, teman-teman, di pos 3 aja. Jadi kita agak lanjut ke atas ya. Kita ngecamp di sini, tepat di pinggir warung, teman-teman. Sana di bawah. Kita tepat di pinggir warung sengaja biar besok kalau misalkan summit kita bisa nitipin tenda kita sama si bapak warung. Soalnya kita khawatir tenda kita diserang babi hutan, teman-teman. Soalnya di Sindoro ini perlu diperhatikan juga ya sama kalian, persiapan dengan matang. Di sini rawan babi hutan, teman-teman. Kayak gitu. Soalnya pengalaman saya dulu pernah naik ke Gunung Sindoro juga, tapi di lewat Alang-Alang Sewu, bukan lewat sini, teman-teman. Tapi walaupun lewat Alang-Alang Sewu, bukan lewat Keladung ini, tapi si posisi jalur Keladung sama Alang-Alang Sewu itu bersebelahan, teman-teman. Jaraknya nggak terlalu jauh kayak gitu. Jadi kemungkinan untuk si babi hutannya ke sini itu besar banget kayak gitu. Kalau misalkan saya dulu di Alang-Alang Sewu dapat babi hutan, ya di sini juga nggak menutup kemungkinan. Soalnya jarak dari Alang-Alang Sewu ke jalur Keladung ini dekat, bersebelahan banget. Di sini Keladung, di sana Alang-Alang Sewu, bersebelahan. Nggak terlalu jauh jaraknya. Jadi kemungkinan si babinya mampir ke sini juga besar kayak gitu. Dan ngomong-ngomong tadi estimasi waktu dari pos 2 ke pos 3 ini itu di 1 jam 35 menitan dengan jarak 600 meteran kurang lebih, teman-teman, kayak gitu. Oke, mungkin sekarang kita tinggal nyantui aja nunggu waktu maghrib. Kita udah sholat juga, udah ngederin tenda, udah makan siang. Sekarang tinggal nyantui nunggu waktu maghrib dan sampai bertemu besok aja kayaknya pas waktu summit. Kita summit jam 3-an, teman-teman. Mudah-mudahan aja tepat waktu ya. Mungkin nanti sore kalau misalkan view-nya kebuka, nanti saya buatin time lapse lah. Di sini view-nya bagus, di sana ada Gunung Sumbing kalau misalkan kebuka. Tapi sayang lagi kabut sekarang, tembok putih, jadi nggak kelihatan apa-apa. Nanti kalau misalkan kebuka saya buatin lah time lapse-nya. Oke, kalau gitu teman-teman, sampai bertemu besok ya. Ikutin terus. Oke teman-teman, ini di jam 3 lebih 7 menit kita udah sarapan, udah siap semua, udah packing juga. Sekarang kita udah siap trekking lagi, memulai summit untuk menuju ke puncak Gunung Sindoro dari pos 3 ya. Kita mulai dari pos 3 dan di pos 3 ini berada di ketinggian 2300 sekian, dan untuk puncak Sindoro sendiri itu di 3100 sekian. Berarti kita harus naik sekitar 700-an mdpl untuk sampai ke puncaknya, teman-teman. Lumayan, estimasi di 3 jaman kurang lebih. Mudah-mudahan aja bisa tepat atau lebih cepat lebih baik lah. Sekarang kita udah siap ya teman-teman, ikutin terus. Doa mulai. Alhamdulillah, Mas. Selesai.
Sekitar pukul 3:15 kami memulai perjalanan summit kami dari pos 3. Jalur yang harus kami lewati di awal summit ini berupa sebuah tanjakan vertikal yang lumayan panjang dengan bebatuan besar sebagai pijakannya. Jujur kami cukup kesulitan dalam melewati jalur ini, karena selain jalurnya yang memang terjal, kondisi fisik kami yang belum 100% siap karena baru saja terbangun dari tidur pun seperti tersentak karena langsung disuguhkan trek berat seperti ini. Dan jalur seperti ini akan terus kami lalui hingga kami sampai ke Sunrise Camp nanti. Sunrise Camp 2423. Sampai Sunrise Camp, teman-teman. Sini areanya luas banget, lebih dari pos 3 ya luasnya. Tuh ada shelter emergency area juga. Estimasi dari pos 3 sampai ke Sunrise Camp ini di 16 menit. Jaraknya sekitar 58 meteran. Nggak jauh sih, 58 meter, tapi jalurnya menanjak vertikal 90 derajat dengan trek yang kalian lihat sendiri ya tadi, bebatuan full. Oke, untuk Sunrise Camp ini teman-teman, areanya memang lebih luas, jauh lebih luas daripada pos 3 tadi. Pos 3 tadi mungkin cuma masuk sekitar 10-15 tendaan doang, tapi di sini ini bisa masuk banyak banget tenda tuh. Itu di bawah tenda semua. Tuh. Jadi memang dari segi ukuran lokasi, si pos Sunrise Camp ini lebih baik lah daripada pos 3 tadi. Pos 3 tadi sempit ya. Ini lebih luas lagi. Terus dari segi view juga di sini lebih terbuka dan lebih tinggi tentunya teman-teman. Beda 100 mdpl. Tuh Gunung Sumbingnya keren banget. City Lake-nya juga full kelihatan. Kalau di bawah enggak sefull ini ya. Memang kelihatan tapi enggak luas ini gitu jangkauan view-nya teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian nyari view yang enak, nyari spot yang enak terus luas juga, spot ini spot yang paling terbaik buat mendirikan kalian mendirikan tenda teman-teman di Sunrise Camp ya. Sayangnya sekitar 100 mdpl doang, jaraknya 58 meter dari pos 3, nggak jauh. Di sini emang nggak ada warung. Keunggulannya memang pos 3 itu punya warung tapi sempit, nggak seluas ini. Terus view-nya juga nggak seterbuka ini, nggak sekeren ini teman-teman. Tuh, oke, sekarang kita lanjut ke atas sana. Ini vertikal banget dan kabarnya dari sini ke puncak itu udah nggak bakalan nemu lagi bonus. Oke, mantap. Di Sunrise Camp kami tidak beristirahat sama sekali. Kami memutuskan untuk terus berjalan menuju ke pos selanjutnya, yaitu pos 4. Jalur yang harus kami lewati untuk sampai pos 4 ini berupa tanjakan vertikal yang tidak memiliki bonus sama sekali. Untuk pijakannya masih sama, yaitu berupa tanah yang bertabur bebatuan dengan beberapa akar pepohonan. Namun kali ini rintangannya bertambah dengan pepohonan tumbang yang kerap kali kami temui di sepanjang perjalanan. Sementara itu, untuk kondisi vegetasinya di jalur menuju pos 4 ini didominasi oleh tumbuhan lamtoro dan semak belukar di sisi kiri dan kanannya. Dan jalur seperti ini akan berlangsung cukup lama dan tidak akan berakhir setidaknya hingga kami sampai ke pos 4 nanti.
teman-teman, hutan Lamtoro 2. Kita udah jalan 1 jam 6 menit ya dari pos Sunrise Camp. Jaraknya 299 meter, 300 meteran lah. Ini sampai hutan Lamtoro 2. Hutan Lamtoro satunya tadi di bawah kayaknya kelewat, teman-teman, nggak kelihatan. Treknya bisa kayak gini. Ini kayaknya full sampai pos 4 Batu Tata kayak gini terus. Vertikal 90 derajat dengan bebatuan besarnya. Kawasan Batu Tata 1. Ini kita udah jalan 1 jam 25 menit, jaraknya 337 meter ya. Dari Sunrise Camp sampai ke kawasan Batu Tata 1 ini. Ini belum pos 4 ngomong-ngomong. Baru kawasan Batu Tata 1. Tapi view-nya udah keren di sini, udah kelihatan bagus. Itu kemuningnya udah mulai kelihatan, jingga-jingga di atas langit. Selain itu, Merbabu Merapi juga kelihatan dari sini tuh. Itu Merbabu, itu Merapi, ini Sumbingnya yang dekat. Keren, mantap. Kita istirahat dulu bentar di sini, teman-teman. Setelah beristirahat sejenak di area Watu Tata 1, kami pun kembali bergegas untuk melanjutkan perjalanan. Dan berhubung hari sudah menjelang pagi, target kami kali ini sudah bukan pos 4 lagi, melainkan mencari sebuah area lapang untuk kami kembali beristirahat sembari menunaikan ibadah sholat subuh. Jalur yang harus kami lewati kali ini mulai berubah dari segi vegetasinya, di mana kali ini vegetasinya sedikit demi sedikit mulai terbuka, sehingga pemandangan di sekitar pun mulai bisa kita nikmati keindahannya. Oke teman-teman, ini saya baru nyampe di atas area Batu Tata 1, di atas area Batu Tata 1 sedikit. Dan untuk ke pos 4-nya itu kayaknya dikit lagi dari atas, tapi kayaknya saya berhenti dulu di sini teman-teman. Soalnya ini udah jam 5:13, kita belum sholat subuh. Terus kita juga mau ngambil time lapse dulu. Sayang banget, ini keren banget sunrise-nya. Takutnya kalau misalkan maksain ke atas, di atas malah nggak dapet kayak gitu teman-teman. Jadi kita istirahat dulu bentar di sini. Habis istirahat di sini baru kita lanjut ke pos 4. Ini timernya saya pause dulu buat estimasi waktu. Oke, ikutin terus. Oke teman-teman, kita lanjut ya menuju ke pos 4.
kita udah foto-foto, timelapse juga udah dapet, terus sholat subuh juga udah. View-nya keren banget, Gunung Sumbing cerah. Sempat Batu Tata 2836. Estimasinya di 14 menit, jaraknya 59 meter dari area Watu Tata 1 tadi teman-teman. Ternyata dari area Watu Tata 1 tadi nggak jauh ya sampai ke pos 4 ini. 14 menit 59 meter pos 4. Oke teman-teman, kita lanjut ya dari pos 4 Watu Tata. Keren banget tuh, antri yang foto. Sekarang kita lanjut dari pos 4 ini untuk sampai ke puncak. Ini pos terakhir ngomong-ngomong, habis ini langsung puncak, ada pos lagi. Top. Setelah sejenak beristirahat sembari mengabadikan momen di pos 4, kami pun kembali bergegas untuk menuju ke puncak Gunung Sindoro. Jalur yang harus kami lewati kali ini vegetasinya sudah terbuka sepenuhnya. Tumbuhan lamtoro yang sedari tadi menemani kami kini sudah tak terlihat lagi semenjak kami meninggalkan pos 4 tadi. Sementara untuk kondisi jalurnya masih terlihat sama seperti sebelumnya, yaitu berupa jalur menanjak yang terjal dan vertikal dengan bebatuan sebagai pijakannya. Ya, jalurnya memang masih terlihat terjal dan masih terkesan melelahkan. Akan tetapi setidaknya di sini kami sudah bisa menyaksikan landscape pemandangan yang amat sangat indah sesuai dengan apa yang kami harapkan. Dan hal itu sudah lebih dari cukup untuk mengurangi rasa lelah dan sedikit menambah semangat untuk kami terus melangkah. Oke teman-teman, jadi setelah tadi kita melewati area Batu Tata 1, kita mulai memasuki jalur yang full terbuka dengan view yang keren banget. Tuh, belakang saya Sumbing Gagah. Terus untuk treknya masih menanjak, kemiringannya lumayan vertikal. Terus pijakannya itu berupa bebatuan lepas, mirip banget sama pas kita summit ke Selamat kemarin. Ini bebatuannya rawan buat ngegelinding ya kalau misalkan kita injak, makanya diperlukan kehati-hatian. Karena takutnya kalau misalkan kita nggak hati-hati, batu yang kita injak bisa menggelinding ke bawah dan kena sama pendaki yang berada di belakang kita teman-teman, kayak gitu. Begitupun sebaliknya, kalau misalkan kalian berada di belakang pendaki lain, kalian juga harus pintar-pintar jaga jarak. Karena ditakutkannya pendaki itu nginjak batu yang menggelinding ke arah kalian. Kalau misalkan kalian jaga jarak, insya Allah masih bisa menghindar. Kayak gitu ya, untuk meminimalisir aja sih sebenarnya. Yang penting hati-hati teman-teman. Kalau jalur kayak gini bahaya itu batunya, apalagi gede-gede kan. Ini puncak dikit lagi sebenarnya. Kita udah jalan 56 menit dari pos 4 Batu Tata. Ini dikit lagi juga puncak. Kita jalan lambat sih, banyak berhentinya, banyak take video saya, banyak take footage, sama beberapa kali foto-foto karena keren banget sumpah. Ini best view lah, cerah banget walaupun gak ada lautan awan, tapi ini cerah banget.
Sumbingnya kelihatan jelas, serat-serat gunung Sumbingnya itu jelas banget. Oke, ikutin terus teman-teman. Dikit lagi puncak. Mantap. Mantap. Malah keren, baru nyampe anjir. Nih dua-duanya lagi. Dua-duanya. Ya bentar lagi. Baru nyampe. Iya. Wilujeng S2. Mantap. S3-nya kemana? Sumbing. Ya. Besok langsung. Insya Allah. Kalau kuat. Rabu. Mungkin besok langsung. Sindoro. Estimasi dari pos 4 Watu Tatah itu di 1 jam 20 menit, jaraknya 350 meter teman-teman. Dengan intensitas jalan yang lambat banget, karena kita beberapa kali ambil footage, foto-foto, video-video, soalnya videonya lagi bagus banget. Sumbingnya tuh. Mantap. Jewer kalau bohong. Wilujeng S2. Wilujeng S2. Jadi bocil S2. Satu lagi tuh. S3 ini tamat bertiga. Si Adede, Jihan, Matenina itu S3-nya. Insya Allah lah besok kalau misalkan memungkinkan situasi dan kondisinya. Sumbing. Sekarang kita menuju ke latar Ombo dulu. Ya kita mau keliling-keliling aja sih, puas-puasin di puncak ini. Untung lagi cerah. Sumbingnya keren, ada Babu Merapi, terus Andong, Telomoyo kelihatan jelas dari sini. Soalnya cerah. Terus kawahnya keren. Alhamdulillah. Terima kasih banget ya Allah. Hutan mati Sindoro. Oh itu selamat tuh. Tuh. Sedikit informasi buat kalian yang mungkin ingin mendaki ke gunung ini juga. Di sini para pendaki tidak diperbolehkan berada di area puncak lebih dari jam 10 pagi. Karena di jam-jam itu kawah aktif Gunung Sindoro akan mengeluarkan gas beracunnya yang akan sangat berbahaya untuk keselamatan kalian semua. Jadi, jika kalian ingin lebih lama berada di puncak gunung ini, pastikan kalian tiba di area puncaknya sepagi mungkin. Dan jangan lupa, sebelum jam 10 pagi kalian harus segera turun meninggalkan area puncak.
Oke teman-teman, nah kita sengaja melipir ke plakat Sindoro punyanya jalur Doro Arumnya di sini. Soalnya ini yang paling sepi. Kalau plakat dari Alang-Alang Sawu sama Keladung itu penuh banget tadi. Kita malas ngantri, jadi kita melipir aja ke sini. Ini enak juga kok, bagus lagi plakatnya. Puncak Sindoro, Doro Arum. Ini puncaknya jalur Doro Arumnya. Luas di sini. Mewah Besti. Salamatan anu wisuda. Ini salamatan wisuda. Salamatan wisuda. Baik Besti lu. Gila ya di Jamuna ya mewah kieu. Anjir. Bau. Nikmat. Ya make demi Allah nikmat. Selamat buat yang udah S3. Asli atau teh? Asli. Kayak capadakan. Aja. Oke teman-teman, kurang lebih seperti ini ya untuk suasananya di puncak Gunung Sindoro. Alhamdulillah hari ini kita dikasih full cerah sehingga kita bisa melihat jajaran gunung-gunung yang berada di Jawa Tengah ya, kayak Gunung Slamet, Gunung Sumbing udah pasti, terus Gunung Merapi, Merbabu, Telomoyo, sama Andong kelihatan jelas dari sini teman-teman. Ya, dan mungkin untuk pendakian Gunung Sindoro via Keladung kali ini akan saya akhiri di sini. Mohon maaf untuk turun saya nggak record soalnya agak repot jalurnya teman-teman. Jadi akan saya tutup di sini aja untuk video kali ini. Terima kasih saya ucapkan buat semua orang yang terlibat dalam pendakian kali ini, buat Adede, buat Teh Nina, buat Jihan, terima kasih banyak. Dan tidak lupa juga terima kasih saya juga ucapkan buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai habis. Dan buat kalian yang baru bergabung, apabila kalian suka dengan konten-konten seperti ini, silahkan diklik dulu aja tombol subscribe-nya. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini nantinya. Dan akhir kata dari saya seperti biasa, jangan pernah menyerah ketika kau lelah, jangan pernah mengeluh seterjal apapun jalanan yang kau tempuh, karena sesungguhnya di balik semua perjuanganmu yang keras ada keindahan yang sudah menunggumu di atas. Salam sejahtera, salam rimba, Zana Kelana.